Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Kita semua alami kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini, amin. Yang alami, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita. Kita datang bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita semua percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia melawat setiap kita. Kita tundukkan kepala bersama dan bersatu hati kita akan berdoa menghampiri Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, kalau kami boleh datang kembali di tempat ini. Kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu, memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan isi hati-Mu melalui firman. Kami terlalu percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang Tuhan adakan, dan bagi kami ini menjadi berkat bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami buka hati kami dengan sungguh-sungguh, memuji, menyembah, memuliakan Engkau, dan Engkau hadir bagi kami. Terpujilah nama Tuhan yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Buka hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Katakan segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Buat yang terima kesembuhan, terima mujizat, katakan, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih.
kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami memuji, selain kami menyembah Engkau pagi hari ini, oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Nyanyi lagi Bapak Ibu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, ya hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, dengan apakah kami mau balas kasih-Mu? Angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur. Katakan sekali lagi, segala hormat kemuliaan. Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang sungguh layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Satu kali lagi katakan, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus, katakan ku sembah Yesus seumur hidupku. Seumur hidupku. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus, dan Dia yang layak untuk kita sembah pagi hari ini. Mari sembah Dia, berikan pujian, berikan hormat, berikan kemuliaan. Dia yang layak. Haleluya. Layak-layaklah Engkau Tuhan. Layak-layaklah kami beri puji, kami beri hormat, kami beri kemuliaan semua bagi-Mu Yesus. Ya la 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 ya la la shiki ya la la bo ya la la ya la la shiki ya la la shakara la bataka ya la shatakara la bara la ora bataka ya la shatakara la. Kau yang layak, Engkau yang layak. Namamu termulia. Oh, haleluya, haleluya. Siapa pagi hari ini mengalami kebaikan Tuhan? Siapa pagi hari ini ditolong oleh Tuhan? Siapa yang alami kesembuhan? Siapa yang alami mujizat Tuhan? Mari pagi hari ini mengawali ibadah kita Bapak Ibu saudaraku, datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Satu tujuan kita pagi hari ini, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Mari angkat suaramu Bapak Ibu saudaraku. Hirama syata karala barala barala barala. Hiarala basya karalamu. Hati kami Tuhan limpah dengan syukur kepadamu. Ya kami alami
kami rasakan kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur, mari menyembah, mari berterima kasih. Haleluya. Iramata kaya lama syakara lamo, inamayashi, inamaya syakara lamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Syukur, syukur, syukur. Wah, cinta-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Syukur, syukur. Hati kami limpah dengan syukur, hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Semua yang kami alami, baik atau buruk, kami mau tetap berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua yang sesuai dengan harapan kami tetap mengucapkan terima kasih. Kalaupun belum Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Buat segala keadaan, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah berhenti bekerja bagi hidup kami. Engkau selalu memberikan cara, jalan-Mu yang ajaib, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, katakan namun hatiku memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Mari sama-sama katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya, oh, rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Mari sama-sama katakan, walau ku tak dapat melihat semua
rencana-Mu. Ini hati kami Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekarang Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Ku sadar tak semua di dalam hidupku, hatiku percaya. Terima kasih Tuhan, adalah yang terbaik. Mari angkat tangan kita sama-sama. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, namun hati kami kan tetap memandang kepada Engkau, memandang kepada kebesaran Tuhan kami, besarnya kuasa-Mu atas hidup kami. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, walau ku tak dapat rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari Bapak Ibu dengan segenap iman kita. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari angkat kedua tangan kita. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku katakan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu.
langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari sama-sama angkat tangan kita, Bapak Ibu, katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, katakan, namun hati kami, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau kami tidak dapat melihat Tuhan, walau ku tak dapat. Tuhan, ini iman kami pagi hari ini. Ini hati kami, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari tetap buka kedua tangan kita sama-sama, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Badai apa yang sedang menimpa hidup kita? Pagi hari ini sama-sama kita datang kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu datang menyembah-Mu dengan segenap iman kami. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau tetap memegang hidup kami. Apapun yang sedang kami lewati hari-hari ini Tuhan, hati kami tetap memandang kepada Engkau, Yesus yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Mari mulai sembah Dia, Bapak Ibu saudaraku. Mari sembah Dia dengan muatan iman-Mu kepada Tuhan. Hiramaya syata karana maralamo. Haleluya. Oh, haleluya. Hiramaya si karana maralamo. Yesus, kami percaya. Mari angkat iman percaya kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu saudaraku. Dinamaya syata karalabaralabo, dinamaya si karalabaralabo. Kami percaya Kau ganti air mata kami dengan sukacita, dengan tarian. Kau
Uralabaya syata karalabara. Uralabaya syata karalabara. Iralabaya syata karalabara. Uralabaya syata karalabara. Mari terus angkat hati kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Iralabaya syata karalabara. Angkat imanmu di hadapan Tuhan. Iralabaya syata karalabara. Uralabaya syata karalabara. Iralabaya syata karalabara. Iralabaya syata karalabara. Iralabaya si karalabara. Uralabaya syata karalabara. Iralabaya si karalabara. Iralabaya syata karalabara. Uralabaya syata karalabara. Uralabaya si karalabara. Engkau menghibur setiap hati yang susah pagi hari ini Tuhan. Engkau menguatkan setiap hati. Iralabaya syata karalabara. Uralabaya syata karalabara. Pagi hari ini kami rindu berkata kepadamu Tuhan. Kami tidak mampu jalan sendiri. Kami tidak mampu menghadapi dengan kekuatan kami sendiri. Pagi hari ini kami angkat kedua tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tanda penyerahan kami total kepadamu Tuhan. Uralabaya syata karalabara. Badai apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, biar kami terus berkata kami tidak takut. Sebab Tuhan menyertai setiap kami. Lembah kekelaman sekalipun kami harus lewati, kami tidak takut Tuhan. Sebab ada Tuhan yang terus menggenggam tangan kami. Iramaya syata karalabara. Uralabaya syata karalabara. Oh, Engkau hibur setiap hati yang susah Tuhan. Iramaya syata karalabara. Iramaya si. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Yang menguatkan kami. Memberikan pengharapan yang baru. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Katakan walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari sama-sama katakan, walau
hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang setia. Haleluya. Sungguh iman kami akan terus percaya kepada Tuhan bahwa melewati segala hal kami tidak ditinggalkan. Bahkan Engkau menyertai setiap kami. Kami bersuka cita karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Di dalam badai dan tantangan apapun, Bapak Ibu saudaraku percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan damai dan sukacita. Nyanyi sama-sama. Damai yang diberikan, damai yang diberikan bagi kita. Damainya bagi kita semua. Katakan damai. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Mari tetap berserah kepada Tuhan pagi hari ini. Padanya Yesus Tuhan. Kami tetap percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Nyanyi lagi, katakan. Damai yang diberikan sangat besar, oh sangat besar. Damai yang jadikan. Semua boleh tersenyum hari ini. Ada sukacita di hatimu dan di hatiku. Tuhan beserta karenaku sepanjang jalanku. Angkat tanganmu Bapak Ibu saudaraku. Serahkan padanya Yesus Tuhan. Ada damai. Semua percaya ada damai dan sukacita. Coba letakkan tangan kiri di dada. Angkat tangan tinggi-tinggi yuk. Oh, damai. Semua tepuk tangan di atas kepala bersama. Nyanyi lagi dengan sukacita. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanmu. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Sekarang katakan ku serahkan. Ku serahkan. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Ku serahkan. Boleh satu kali lagi, dua tangan sama-sama. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Oh, terima kasih buat damai. Terima kasih buat sukacita. Damai yang diberikan, damai yang diberikan, damai. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pagi hari ini kita semua percaya bahwa damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya.
Mari kita bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Pagi hari ini, mari sama-sama kita menari bagi Tuhan kita. Sebab sukacitanya melimpah di tengah-tengah setiap kita. Haleluya! Angkatlah suaramu, muliakanlah Dia, bersukacita di dalam namanya. Bersama nyanyikan sorak haleluya, pujilah Dia Raja. Katakan angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, muliakanlah Dia, bersukacita di dalam namanya. Oh, bersama nyanyikan sorak haleluya, pujilah Dia Raja segalanya. Sama-sama bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita Dia berikan. Tinggikan namanya selamanya, Dia hapus air mata, ganti dengan sukacita. Bersoraklah, hey. Oh yeah. Katakan lagi, angkatlah. Angkatlah suaramu, muliakanlah Dia, bersukacita di dalam. Katakan bersama nyanyikan. Bersama nyanyikan sorak haleluya, pujilah Dia. Kita angkat tangan kita sama-sama yuk. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita Dia berikan. Tinggikan namanya selamanya, Dia hapus air mata. Bersoraklah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita Dia berikan. Tinggikan namanya selamanya, Dia hapus air mata, ganti dengan sukacita. Bersoraklah, hey. Pagi hari ini kita percaya Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Sukacitanya dilimpahkan. Dia hapus setiap air mata kita dengan tari-tarian. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari menari buat Tuhan kita. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Tuhan yang memenangkan setiap kami. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari angkat kedua tangan kita sama-sama katakan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita Dia berikan. Oh, tinggikan namanya selamanya, Dia hapus air mata, ganti dengan. Lagi Bapak Ibu. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita Dia berikan. Oh, tinggikan namanya selamanya, Dia hapus air mata, ganti dengan. Mari bersorak. Bersoraklah, Hei, katakan haleluya. haleluya, Terpujilah namamu Tuhan. terpujilah, oh Yesus, Yesus Tuhan. Mari sama-sama sorakan haleluya. Haleluya, Haleluya. Sorak-sorai Maria bagi Dia. Oh, haleluya. Berapa banyak kau yang masih bersuka cita? Lambaikan kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah bagi Dia. Siap melompat bagi Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan tempat berdiri. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah dan kota
Apa? Lagi sama-sama yuk. Tuhanlah kekuatan dan masmuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hey, hey. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota. One, two, three, go. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang merasakan kasih setia Tuhan, boleh angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Semua katakan, ku mau selalu bersyukur. Mana suaranya Bapak Ibu Saudaraku? Hatiku, walau bumi gunung-gunung, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Hatiku, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Mana suaranya? Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekarang jemaat sendiri yuk. Ku mau selalu bersyukur, sambil tepuk tangan tinggi-tinggi boleh yuk. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku.
Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, arise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Mari bersama kita nyanyikan, Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan anugerah mengalir darimu. Ku tahu Tuhan, kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku dekat padamu. Ku katakan bagai Raja Wali, ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Kuasa kasih-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu menguatkan kami, kasih-Mu memulihkan kami, bahkan mengubahkan kehidupan kami. Kami mau selamanya tinggal dalam kasih-Mu Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat tangan kita tinggi, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku dekat padamu.
Tuhan Yesus, banyak di antara kami sedang melewati badai kehidupan. Situasi dan kondisi di sekitar kami tidak mendukung untuk kami melewati perjalanan dengan tenang, untuk melewati hari-hari kami dengan tenang, dengan damai. Tetapi kami bersyukur bahwa ada kuasa dan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa dan kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Sehingga melewati apapun dan bagaimanapun dalam hidup kami, kami percaya kami tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Kami bersyukur Tuhan oleh karena hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau menjamah kami melalui setiap pujian dan penyembahan. Kami percaya Engkau sudah memulihkan hati kami. Di saat kami menyembah Engkau, di saat kami memuji-muji Engkau, kuasa pujian menjamah dan menyembuhkan, memulihkan kami, menolong kami. Tuhan terima kasih karena di dalam dunia yang serba tidak menentu, kami mendapat kepastian bahwa kasih dan kuasa-Mu selalu tersedia buat kami. Bahwa pandangan kami hanya kepadamu Tuhan. Tenangkan hati kami dan biar kami percaya bahwa segala sesuatu akan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, kami sungguh diberkati. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu lebih daripada segalanya. Sekarang lengkapi berkat-Mu dengan firman-Mu, sampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Ajari kami jalan-jalan-Mu, supaya kami bisa menempuh hidup kami di dalam jalan-Mu, bukan di dalam jalan kami. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Shalom, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu pada hari yang luar biasa. Diberkati Tuhan, saya Pendeta Nelda Prayogo. Satu sukacita, satu kehormatan bersama dengan Bapak Ibu. Kita semua diberkati Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang baik buat kita. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship luar biasa. Bapak Ibu, gereja ini lahir dengan DNA pujian dan penyembahan. Ada banyak gereja besar, ada banyak gereja maju, kita bersyukur. Tapi DNA pujian dan penyembahan itu Tuhan berikan kepada gereja Betani. Itu sebabnya saya percaya bahwa di dalam setiap kali ibadah, pujian dan penyembahan sudah memberkati kita. Dan nanti dalam khotbah kita akan dilengkapi dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, hari ini saya ingin sharing dengan Anda satu topik yang di dalam bahasa sehari-hari, di dalam kalimat yang kita sering ucapkan, mengatakan bahwa semua itu salahmu. Semua itu gara-gara kamu. Semua itu karena kamu. Perilaku blaming, menyalahkan orang lain. Perilaku mencari kambing hitam. Perilaku bahkan menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam hari-hari yang penuh dengan gejolak ini, kita harus sungguh-sungguh hati-hati di dalam merespon segala sesuatu yang terjadi. Nah, saya berdoa supaya ketika kita sedang ada dalam badai, kita sedang ada dalam gelombang kehidupan yang begitu tinggi dan sangat menakutkan, kita tidak salah meresponnya. Karena ketika kita mengambil respon yang salah, maka perjalanan kita akan menjadi sangat terhambat, fokus kita akan salah, dan iblis akan sangat senang karena dia berhasil menipu kita, menyerongkan arah perjalanan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan blaming, menyalahkan? Lebih mudah menghadapi kerugian ketika Anda tahu bahwa Anda yang menyebabkan.
Ketika kita salah, ketika kita keliru, ketika kita ceroboh, dan kita berkata itu salah saya, maka sebetulnya itu jauh lebih gampang untuk diselesaikan. Tetapi masalahnya adalah Bapak Ibu, ada keadaan-keadaan di mana kita rugi, di mana kita menghadapi badai, di mana kita menghadapi kehancuran karena salah orang lain. Karena kecerobohan orang lain. Karena sistem yang tidak berjalan dengan baik. Karena kondisi yang berubah tanpa diduga. Rasanya tidak adil ketika Anda mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan orang lain. Keputusan buruk mereka, bahkan dosa-dosa mereka. Anda berada di pihak yang tidak bersalah, namun rugi dan terluka. Bapak Ibu, banyak di antara kita hari-hari ini sedang mengalami keadaan itu. Oleh karena situasi, oleh karena orang, oleh karena sistem, oleh karena keadaan, kita harus menerima akibat yang buruk. Yang sebetulnya bukan salah kita, tapi kita harus menanggungnya. Bapak Ibu ingat baik-baik hal ini. Dampak yang buruk yang sekarang kita sedang alami akan menjadi lebih buruk. Akan menjadi lebih besar ketika kita salah meresponnya. Dan respon kebanyakan orang ketika dia mengalami kerugian, dia mengalami kehancuran, kehilangan, respon yang paling sering adalah mulai menyalahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah keadaan sehari-hari yang kita hadapi. Kita begitu marah dengan keadaan yang terjadi. Kita gusar sekali dengan situasi yang sedang kita alami, yang bukan karena kesalahan kita. Tetapi kemudian itu harus kita alami, itu harus kita tanggung. Dan kita dengan sangat cepat akan menudingkan telunjuk kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan tidak jarang kemudian kita menudingkan telunjuk kita ke atas. Dan menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak melindungi saya? Mengapa Tuhan tidak menjaga saya? Bukankah Dia maha kuasa? Bukankah Dia hebat? Kenapa Dia tidak menjaga saya? Bapak Ibu, perilaku mempersalahkan, blaming, itu menjadi sesuatu yang sedang mencuat begitu besar di hari-hari ini. Karena memang kita berada di dalam situasi yang serba tidak menentu. Satu kali saya mendapatkan sebuah gambar yang bagus Bapak Ibu. Tidak sempat saya bawa pada hari ini. Gambar itu menunjukkan di tengah-tengah samudera raya yang begitu bergelora, ombak yang begitu tinggi. Ada begitu banyak kapal yang berlayar di sana. Berbagai macam model kapal. Ada besar, ada kecil, ada yang sangat mewah, ada yang biasa. Dan semuanya terombang-ambingkan oleh gelombang yang sangat mengerikan itu. Terdengar teriakan di mana-mana, terdengar kepanikan Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah gambar yang sebetulnya menunjukkan keadaan kita pada hari-hari ini, ada sebuah tulisan yang luar biasa. Tulisannya mengatakan begini Bapak Ibu. Kita semua ada di dalam badai yang sama. Tetapi kita tidak berada di kapal yang sama. Kita semua berada di badai yang sama, tapi kita semua tidak berada di kapal yang sama. Artinya ada kapal hidup kita yang berbeda dengan yang lainnya. Ada kapal hidup kita yang tidak sama dengan yang lainnya. Dan Anda tahu kenapa kapal kita tidak sama? Bukan karena kapal kita lebih besar, bukan karena kapal kita lebih mewah, tetapi karena di dalam kapal kita ada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, ini yang membedakan kita. Kita harus sadar bahwa di dalam kapal kita, dalam hidup kita, ada Yesus. Dan Yesus itu hidup. Yesus itu berkuasa. Sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berkurang. Kasihnya tidak pernah berubah. Itu sebabnya lagu terakhir yang tadi kita nyanyikan sungguh-sungguh menguatkan hati saya dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua. The power of love
kuasa dari kasih Yesus selalu tersedia buat kita. Bapak Ibu, dengan kesadaran bahwa kita ada di kapal yang berbeda dengan mereka, maka seharusnya kita memiliki respon yang berbeda dengan mereka. Apa yang terjadi ketika orang mengalami kerugian? Apa yang terjadi ketika orang mengalami kebangkrutan, mengalami kegoncangan? Reaksi paling gampang adalah menyalahkan. Dan siapa saja yang bisa disalahkan, akan disalahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kecenderungan dari banyak orang. Nah, sejenak kita melihat mengapa sih orang itu gampang sekali cenderung dengan cepat menyalahkan orang lain. Itu salahmu, itu salahmu, itu salahmu, itu salah mereka, bukan salah saya. Kenapa orang cenderung menyalahkan orang lain? Yang pertama Bapak Ibu, paling gampang, paling mudah menyalahkan orang lain. Karena ketika kita menyalahkan orang lain, maka beban itu pindah kepada orang lain. Yang kedua, karena itu adalah pelarian dari rasa bersalah. Memang kita mungkin sadar kita salah. Tetapi untuk supaya kita bisa terhindar, lari dari kesalahan itu, kita lebih dahulu menyalahkan orang lain. Lihat di jalan raya, kalau ada kecelakaan, kalau ada hal yang tidak baik, maka yang pertama kali entah benar, entah salah, langsung menyalahkan. Untuk apa? Untuk lari dari rasa bersalah. Yang ketiga, karena itu adalah mekanisme pertahanan diri. Sebab ketika kita bilang itu salah saya, segera kemudian kita harus menanggung akibatnya. Yang keempat, melindungi ego yang rapuh. Bapak Ibu, harus kita sadari, orang yang cenderung menyalahkan orang lain adalah seseorang yang tidak memiliki kekuatan di dalam dirinya. Dia tidak berani bertanggung jawab, dia tidak mau bertanggung jawab, dan dia lempar itu kepada orang lain. Dan kesimpulannya yang kelima adalah cenderung menyalahkan orang lain itu adalah sebagai cara paling cepat untuk membenarkan diri. Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan yang serba tidak menentu, kita harus hati-hati. Mungkin memang ada salah orang lain. Mungkin memang ada kecerobohan orang lain. Mungkin memang kebodohan orang lain. Tetapi kalau kita salah memberi respon, maka persoalan kesalahan itu akan mengunci kita. Sehingga kita tidak bisa berpikir besar. Dan pada akhirnya kita akan tetap di dalam badai, kita tidak diberikan hikmat untuk keluar dari badai karena kita berputar-putar terus di dalam saling menyalahkan. Ada seorang mengatakan bahwa ada 3 hal yang akan membuat kita gagal dalam hidup. Yang pertama adalah kalau kita selalu menyalahkan orang lain. Blaming all your problems on others. Itu adalah kemungkinan terbesar pertama seseorang mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Di dalam hidup orang-orang ini, dia membuat sebuah hukum. 2 hukum utama dan terutama di dalam hidup orang-orang yang senang sekali blaming, mempersalahkan orang lain. Hukum pertama adalah saya tidak salah. Hukum kedua adalah kalau saya salah, lihat hukum pertama. Selalu tuduhan kepada orang lain. Yang kedua, kenapa apa yang menyebabkan orang gagal dalam hidup? Complaining, mengeluh, mengomel, menggerutu, tidak menyalahkan. Tapi mengeluh terus menerus, ada selalu yang kurang, ada selalu yang tidak puas, selalu ada yang tidak memenuhi standarnya. Dan yang ketiga, tidak pernah bersyukur. Bapak Ibu, 3 hal ini mari kita jauhkan dari hidup kita. Karena satu keyakinan, Tuhan ada di dalam hidup kita. Kasih dan kuasanya cukup untuk menopang kita melalui badai di dalam hidup kita. Baik, saya ingin mengajak kita semua belajar dari kisah yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Saya sebetulnya sedang
saya berdoa, Tuhan beri kepada saya contoh di Alkitab. Apa sih yang ditulis dalam Alkitab tentang menyalahkan, tetapi yang kemudian bisa berubah. Tuhan ingatkan saya kisah ini Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal yang ke-24, 27 maksud saya. Kita baca di dalam sepanjang cerita, tentu kita tidak baca hari ini Bapak Ibu. Tetapi silakan nanti Bapak Ibu membaca di rumah. Saya membagi cerita ini dalam 3 bagian. Bagian pertama saya sampaikan di ibadah pagi, nanti bagian kedua di ibadah kedua, dan bagian ketiga di ibadah yang ketiga. Yang semuanya akan memberi kepada kita nasihat. Supaya dalam hidup kita tidak dengan mudah selalu menunjukkan telunjuk kita kepada orang lain. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kemudian ayat yang ke-15. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja pada muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Diingetin oleh Paulus. Kenapa Paulus mengingatkan? Karena Roh Kudus ingatkan dia dan dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di kapal itu. Bapak Ibu sebentar cerita yang mendahulunya, Paulus sebagai tawanan di kapal itu dan mereka akan berlayar menuju Roma. Tetapi kemudian mereka berhenti di sebuah tempat dan mereka menikmati tempat itu begitu rupa sampai lupa bahwa perjalanan mereka masih panjang, masih jauh. Dan kemudian ketika mereka ingat bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan, Alkitab berkata bahwa musim itu sudah masuk dalam musim dingin. Dan itu musim yang berbahaya untuk orang melanjutkan perjalanan. Dan Paulus mengingatkan mereka, sudah diberitahu, sudah diingatkan, sudah diberikan warning. Jangan, hati-hati, nanti akan ada masalah. Responnya adalah, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Akibatnya, kita lompat ayat 15, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Paulus sudah mengingatkan, tetapi peringatannya tidak dihiraukan. Dia harus ikut dalam kapal itu karena dia tawanan di dalam kapal itu. Dan ketika kemudian apa yang diperingatkan terjadi, maka ini titik kritis. Ini titik kritis. Bapak Ibu, kita semua pasti pernah mengalami titik di mana Paulus pernah berada. Mengingatkan sesuatu, memperingatkan akan sebuah keadaan, memberitahu, menasehati, tapi kemudian tidak dihiraukan. Dan kemudian terjadi apa yang kita peringatkan. Mari kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 27. Ini titik kritis. Dan Paulus kemudian dia berdiri setelah apa yang dia sampaikan terjadi. Yaitu kapal itu kemudian mengalami hantaman badai yang luar biasa. Dan karena mereka beberapa hari lamanya tidak makan, karena mereka diombang-ambingkan gelombang, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, nah lihat ini, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Bahasa gampangnya, bahasa sehari-hari Paulus bilang, kan wis tak kandani toh, gitu saudara. Kan sudah saya beritahu, ini kan gara-gara kamu nggak nurut, ini kan gara-gara kamu nggak taat. Kan sudah saya kasih tahu, lihat ini yang terjadi, kita semua rugi, nggak makan kelaparan, gara-gara kamu diberitahu nggak nurut. Bapak Ibu, itu keadaan yang kita selalu hadapi tiap-tiap saat dalam hidup kita. Kerugian kita harus tanggung,
gara-gara apa yang kita sampaikan tidak dihiraukan, lalu kemudian kita harus menanggung akibatnya. Bapak Ibu, bersyukur kata-kata Paulus tidak selesai di situ. Dia melanjutkan dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Dan saya mau bagi ini kepada kita semua, kalau ada di antara Anda hari ini yang menjadi korban karena kesalahan orang lain, karena keadaan situasi yang terjadi dalam hidup Anda, karena kebodohan orang lain. Dan betul, Anda sudah ingatkan, tapi mereka nggak mau dengar. Lalu terjadi sesuatu yang merugikan kita semua, mereka dan Anda. Lihat kata-kata Paulus, bagus sekali Bapak Ibu. Kita harus belajar di sini. Lebih daripada kita mengedepankan kejengkelan kita harus belajar dari Alkitab. Alkitab adalah petunjuk hidup yang sempurna. Kata Paulus begini, tetapi sekarang dia tidak lagi mau mengungkit yang lalu. Dia tidak lagi mau menggali. Dia tidak lagi mau membongkar yang lalu. Sekarang dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Sikap yang sungguh-sungguh harus menjadi pelajaran dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita semua mengalami rugi, kita semua mengalami akibat yang buruk. Tapi mari kita berani berkata, sekarang dalam kesukaran ini, ayo kita tetap bertahan, ayo kita tetap kuat, ayo kita tetap beriman kepada Yesus. Bapak Ibu, itu lebih baik daripada kita mencari kesalahan, mencari kambing hitam, membongkar berbagai macam peristiwa di masa yang lalu, untuk supaya kita bisa melanjutkan perjalanan kita dan keluar dari badai. Seseorang menuliskan tulisan yang bagus Bapak Ibu. Stop blaming others. Berhenti untuk menyalahkan orang lain. Dan mulailah untuk berfokus. Apa yang bisa saya kembangkan? Apa yang bisa saya tingkatkan? Apa yang bisa saya perbaiki? Sikap yang sangat positif untuk menolong kita keluar dari badai ini. Bapak Ibu, mencari kambing hitam, menunjukkan kesalahan, menuding orang, tidak membawa akibat apa-apa. Karena pada akhirnya kita semua harus melewati kesukaran ini. Tetapi waktu kita mulai mengambil respon yang berbeda, maka kita akan belajar banyak. Kita akan mengambil makna dari kerugian ini. Dan itu membuat kita bertumbuh, itu membuat kita meningkat, menjadi lebih kuat dan menjadi lebih dewasa. Baik Bapak Ibu, hal-hal apa yang kita harus pelajari, yang harus kita menjadi fokus lebih daripada kita menyalah-nyalakan orang. Kita akan lihat 3 hal Bapak Ibu, yaitu mengapa orang-orang itu bisa membuat kesalahan-kesalahan, kecerobohan dan kebodohan-kebodohan yang merugikan kita semua. Daripada kita menyalahkan, lebih baik kita belajar. Pertama, belajar bagi orang itu, tapi juga belajar bagi kita. Sebab sangat mungkin Bapak Ibu, kesalahan orang itu suatu hari nanti akan menjadi kesalahan kita juga. Dan mungkin juga di waktu yang lalu, tanpa kita sadari, kita juga membuat kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi daripada kita berputar-putar di dalam saling menyalahkan, ayo kita belajar sesuatu. Supaya semua kita belajar, lalu kemudian di masa yang akan datang, kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Mari kita belajar, apa sih yang menyebabkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekitar Paulus itu membuat pilihan yang buruk dan berdampak buruk kepada Paulus dan seluruh isi kapal. Ternyata yang pertama adalah Bapak Ibu, oleh karena mereka mendengarkan nasihat orang fasik.
dan tidak mendengarkan nasihat Paulus. Mari kita baca. Kisah Rasul pasal 27 ayat 9-11 tadi kita sudah baca. Saudara, banyak waktu sudah hilang dan waktu puasa sudah lampau, sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Nah, perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Tetapi perwira, pemegang otoritas, pengambil keputusan, lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda yang memberikan nasihat bahwa, oh enggak apa-apa, ini sedang baik, cuaca sedang bersahabat, ombak sedang tenang, ayo kita jalan terus. Mereka memberi nasihat yang berbeda dan bertolak belakang dengan apa yang Paulus sampaikan sebagai hamba Tuhan yang diberikan pesan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah hal pertama yang menyebabkan orang kemudian salah mengambil keputusan, membuat kecerobohan dalam hidup, yang akibatnya bukan hanya ditanggung oleh dia, tapi oleh kita semua. Mengambil lebih percaya kepada nasihat-nasihat orang fasik. Mazmur 1 ayat 1 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat yang sangat terkenal, kita sudah tahu Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat. Tidak mencontoh orang berdosa. Tidak bergaul dengan orang-orang yang menghina Allah. Di dalam Alkitab yang sering kita baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk di tengah-tengah kumpulan pencemooh. Bapak Ibu, ada proses dari orang berjalan, kemudian orang berdiri, dan kemudian orang duduk. Proses yang menunjukkan semakin keterikatan seseorang kepada nasihat-nasihat yang fasik. Pertanyaan buat kita semua adalah, bagaimana kita bisa mengetahui nasihat fasik itu? Ayo kita lihat Alkitab, Amsal 12 ayat yang kelima. Amsal 12 ayat yang kelima. Orang jujur memikirkan hal-hal yang baik. Orang jahat merencanakan tipu daya. Orang jujur memikirkan hal-hal yang baik. Orang jahat merencanakan tipu daya. Bapak Ibu, seperti dalam kalimat bahasa Indonesia ini tidak memberi makna yang begitu tajam. Tetapi dalam beberapa terjemahan dari bahasa Inggris dikatakan bahwa good people have kind thoughts. Orang baik memiliki pikiran yang baik, but you should never trust the advice of someone evil. Jangan pernah sekalipun mengikuti nasihat orang jahat atau orang fasik. Terjemahan yang lain berkata bahwa orang yang baik akan jujur dan fair dan adil. But those who are evil, tapi mereka yang jahat, yang fasik, lie and cannot be trusted. Memberikan kebohongan dan tidak bisa dipercaya. Bapak Ibu, di sekitar kita begitu banyak nasihat. Datang dari berbagai macam sumber. Diminta atau tidak diminta. Ingat baik-baik Bapak Ibu, bahwa pikiran orang itu mendahului nasihatnya. Apa yang ada di dalam nasihatnya diawali, diwarnai, dipengaruhi secara mutlak oleh apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi Bapak Ibu, yang kita perlu perhatikan bukan isi nasihatnya, tetapi sumber nasihatnya. Betapa sering kita tertipu dengan nasihat-nasihat yang kita pikir baik, yang kita pikir logis, tanpa kita melihat siapa yang menyampaikannya. Amsal berkata bahwa orang jujur itu memikirkan yang baik. Orang jahat merencanakan tipu daya. Kalau saya boleh tambah, orang jahat
memikirkan yang jahat lalu merencanakan tipu daya. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa melihat dan membedakan itu. Bapak Ibu, ada orang fasik, ada orang benar. Lawan orang fasik adalah orang benar. Orang benar bukan orang yang beragama. Orang benar bukan orang Kristen. Orang benar adalah orang yang hidupnya diwarnai dengan nilai-nilai kebenaran. Bapak Ibu, kalau pikiran kita penuh dengan nilai-nilai kebenaran, nasihat kita adalah nasihat kebenaran. Jadi waktu kita mendengar nasihat, kita harus sungguh-sungguh periksa. Kita harus sungguh-sungguh hati-hati. Dari mana sumber nasihat itu? Anda mungkin bertanya kepada saya, Pak, tapi saya terima nasihat dari teman saya yang bahkan gak percaya Tuhan, tapi nasihat itu ternyata baik loh Pak, bahkan menolong saya. Bapak Ibu, saya berkata kepada kita bahwa sangat mungkin bisa bahwa nasihat itu bisa baik, tapi itu dalam kapasitas kebetulan. Dan kita tidak pernah tahu bahwa ada yang lain yang kemudian tidak baik. Bahwa kadang-kadang ada yang baik, sangat mungkin Bapak Ibu. Karena Tuhan itu memberi kepada kita pikiran-pikiran yang kadang-kadang bagi orang-orang di luar sana, dengan saya sebut sebagai sisa-sisa kemuliaan Allah pada hidup orang berdosa, itu bisa memberi kepada kita nasihat-nasihat yang cukup baik. Tapi kalau sumbernya tidak baik, kita tidak bisa memastikan bahwa yang dihasilkan akan selalu baik. Nah itu sebabnya kita harus banyak bergaul dengan orang-orang yang punya nilai-nilai kebenaran. Family altar menjadi tempat yang sangat penting Bapak Ibu. Untuk kita bisa saling berbagi, saling menasehati, saling memberikan sharing firman Tuhan. Karena yang benar hanya firman Tuhan dan tidak pernah ada yang lain. Amsal pasal 16 ayat yang kedua. Dan Amsal 21 ayat yang kedua, dua kali dituliskan Bapak Ibu di dalam ayat firman Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih, lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Bapak Ibu, inilah sebetulnya penyebab dari begitu banyak pertikaian dalam hidup dan memperburuk badai yang terjadi. Badainya sudah buruk, tapi menjadi lebih buruk karena orang-orang yang di dalamnya yang sedang sama-sama ada dalam badai saling menyalahkan berdasarkan pikirannya masing-masing. Bapak Ibu, banyak orang itu sebetulnya tidak benar-benar menginginkan nasihat. Mereka hanya ingin memperkuat apa yang mereka ingin lakukan. Jadi ketika di dalam badai itu ada ide, ada sesuatu kreativitas yang muncul, maka orang ini biasanya mencari siapa yang bisa menguatkan ide itu, memvalidasi ide itu, tanpa memperdulikan siapa orang tersebut. Ketika dia menemukan bahwa ada orang yang setuju dengan dia, dan kemudian dia jadikan itu sebagai sebuah kekuatan, dia akan menjalankan. Dan itulah yang membawa seseorang masuk di dalam kesukaran-kesukaran yang lebih besar. Bapak Ibu, badai ini dialami oleh semua orang. Tetapi ada orang-orang yang harus mengalami penderitaan lebih besar daripada yang lain. Kerugian yang lebih parah daripada yang lain. Bukan karena Tuhan benci dia, tapi karena dia mengambil nasihat-nasihat yang salah dan mencari validasi dari orang-orang yang salah. Bottom line adalah ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan melarang Anda melakukan sesuatu, abaikan siapapun yang menyuruh Anda melakukannya. Karena mereka pasti salah. Pasti salah. Kalau dalam keluarga ada percekcokan, dan kemudian sampai kepada seorang teman, dan teman berkata, kalau nggak cocok ya sudahlah, apalagi yang harus dipertahankan. Kalau memang tidak cocok ya sudahlah,
Kenapa harus sengsara lebih lama? Pisah saja, jalani hidup masing-masing dengan tenang, dengan lebih baik, dengan lebih lega daripada bersama-sama dan muncul banyak masalah. Terdengar begitu meyakinkan, terdengar begitu menolong. Tapi di mana ayat firman Tuhan yang mengatakan, yang menyetujui, memvalidasi bahwa sebuah keluarga boleh bercerai? Di mana? Kalau ada orang mengalami kesulitan, lalu kemudian kesulitan ekonomi, lalu kemudian ditawarkan banyak hal yang bisa menambahkan keuntungan dalam jumlah yang besar, dalam waktu yang singkat. Bapak Ibu, itu sangat menarik hati. Badainya adalah kekurangan, adalah masalah ekonomi. Penyelesaiannya adalah, atau solusinya adalah ada program, ada tawaran dengan modal kecil, dengan waktu singkat, keuntungan berlipat kali ganda. Sangat menarik Bapak Ibu. Tapi apa kata Alkitab? Alkitab berkata bahwa harta yang didapat dengan cepat akan hilang juga dengan cepat. Alkitab berkata apa? Jangan ingin cepat kaya. Alkitab bilang seperti itu Bapak Ibu. Jadi bottom line adalah, kalau Tuhan melarang untuk Anda melakukan sesuatu, jangan pedulikan siapapun yang menganjurkan Anda melakukannya. Mereka pasti salah. Kebenaran tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pegang kebenaran Bapak Ibu. Walaupun mungkin Anda sulit, walaupun mungkin Anda dalam tekanan yang berat, tapi kebenaran pasti akan memerdekakan kita. Kebenaran pasti akan memberi jalan keluar buat kita. Dan kebenaran pasti membuat Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Pegang kebenaran. Jangan terlalu mudah mendapatkan nasihat orang lain yang kemudian justru memperburuk badai yang terjadi. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang-orang di sekitar Paulus itu kemudian tidak menuruti nasihat Paulus? Yang kedua, karena mereka mendengarkan pendapat populer, pendapat mayoritas. Lihat Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-12. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan mereka, terjemahan lain adalah hampir semua, mayoritas lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah kota di pelabuhan Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Kebanyakan orang bilang, apa yang salah? Kebanyakan orang berkesimpulan ini saatnya. Kebanyakan orang mengambil keputusan, kalau tidak sekarang kita tidak dapat kesempatan lagi. Bapak Ibu tahu bahwa sejarah membuktikan bahwa mayoritas itu tidak selalu benar. Hari-hari ini Bapak Ibu, gereja sedang diperhadapkan dengan suara mayoritas. Mayoritas yang ingin melegalkan LGBT. Mayoritas yang ingin melegalkan hal yang dilarang oleh Tuhan. Mereka mengemukakan berbagai macam alasan. Kami ini tidak ingin jadi seperti ini. Kami tidak mau seperti ini. Tapi kalau kami seperti ini, tolonglah, terimalah. Mereka tidak ingin lagi dianggap sebagai sesuatu yang lain. Mereka ingin menyampaikan bahwa kami ini diciptakan seperti ini, apa boleh buat, tolong terimalah kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ada banyak argumen yang kita bisa sampaikan di belakang, tapi Alkitab tidak mengizinkan. Tapi mayoritas menerimanya, dan kemudian di banyak tempat hal itu menjadi legal. Bahkan di gereja, di luar negeri, di Amerika, di negara-negara lain, mulai menerima pernikahan sejenis. Mayoritas tidak selalu benar Bapak Ibu. Peristiwa 12 pengintai ke tanah Kanaan Anda tahu. 12 pengintai disuruh Musa melihat tanah Kanaan.
10 orang mengatakan bahwa tidak mungkin kami masuk. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang berkata, tidak, kami akan masuk karena kami akan menduduki karena Tuhan memberi tanah itu kepada kami. Bapak Ibu, ketika 2 orang ini melawan mayoritas, apa yang terjadi? Kalah. Walaupun mereka benar, tapi mereka kalah. Dan walaupun mereka benar Bapak Ibu, ini yang gak enak Bapak Ibu. Walaupun mereka benar, mereka harus tetap jalan bersama-sama dengan yang salah itu 40 tahun. Ini memang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan kepada kita, yang benar akan tetap benar, dan yang benar akan menikmati kebenaran. Karena 40 tahun kemudian, yang boleh masuk tanah perjanjian hanya Yosua dan Kaleb. Walaupun selama itu mereka juga harus ikut. Dan tentu dalam hati mereka juga mereka menyalahkan. Lihat nih, salah kamu. Kalau kamu tidak memberikan pendapat yang buruk, kita semua sudah ada di tanah perjanjian. Bapak Ibu, pendapat ahli bisa salah. Ikut arus banyak bisa salah. Tahukah Anda yang tidak pernah salah? Matius 24 ayat 35. Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33. Injil sinopsis semuanya menuliskan kalimat ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu peganglah firman Tuhan Bapak Ibu. Walaupun bertentangan dengan orang banyak, walaupun bertentangan dengan logika berpikir yang sedang populer, karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun juga. Dan saya percaya orang-orang benar harus hidup berdasarkan kebenaran, bukan popularitas, bukan hal-hal yang diterima oleh kebanyakan orang. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa teman-teman Paulus akhirnya mengambil kesimpulan yang salah? Yang ketiga, oleh karena mereka mengandalkan keadaan. Karena mereka membaca situasi lalu mengambil keputusan. Yang pertama, oleh karena mereka percaya kepada para ahli. Yang kedua, karena mereka percaya kepada mayoritas. Dan sekarang yang ketiga, karena mereka percaya kepada keadaan. Bapak Ibu, ini konyol sekali. Karena setiap kita tahu bahwa di dalam alam semesta ini yang tidak berubah adalah perubahan. Jadi kalau kita mengandalkan keadaan sudah pasti salah karena pasti berubah. Lihat baik-baik. Kisah Rasul 27 ayat yang ke-13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka. Menyangka. Bapak Ibu, menyangka bukan fakta. Asumsi bukan fakta. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Hanya menyangka. Ingat baik-baik Bapak Ibu, hanya karena terlihat baik, belum tentu baik. Hanya karena terdengar baik, belum tentu baik. Hanya karena terbukti baik, pun belum tentu baik. Yang pasti benar, hanya yang benar. Dan yang benar adalah yang sesuai dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Pernahkah Anda merasa begitu yakin mendapatkan apa yang Anda inginkan, namun kemudian ternyata hal yang Anda inginkan membawa Anda ke badai? Pernahkah di antara kita mengalami, adakah di antara Anda yang berpikir, ketika saya menanamkan investasi dalam sebuah tawaran yang begitu menarik, di dalam 3 bulan akan mendapatkan return 30%, dan kemudian ternyata yang kita lakukan justru membawa kita ke dalam badai yang lebih besar. Pernahkah apa yang Anda inginkan
ternyata justru membuat Anda karam. Bapak Ibu, jangan menunjukkan kesalahan, jangan mempersalahkan orang lain, tapi juga jangan mempersalahkan diri kita sendiri saja. Karena di dalam Yesus selalu ada perubahan yang bisa Dia buat. Yesus tidak pernah kehilangan cara untuk mengambil dari yang buruk dan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Mari kita menyadari bahwa ada kesalahan ketika kita mengandalkan keadaan. Amsal pasal 14 ayat 12, Amsal pasal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Disangka itu apa? Disangka itu artinya terlalu diyakini. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kepada kita semua. Sebelum Anda begitu yakin akan sesuatu, yakinkan dirimu bahwa Tuhan setuju dengan apa yang Anda yakini. Karena tidak ada keyakinan yang bisa kita pegang, yang bisa kita bukti, kita bisa andalkan, selain keyakinan kita bahwa Tuhan setuju dan Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Banyak kesalahan terjadi karena terlalu yakin. Ketika Paulus menyampaikan yang benar, orang berkata dan akibatnya mereka masuk dalam kesulitan yang mengerikan. Pilihan yang tepat seringkali membutuhkan kerja keras dan pengorbanan. Jangan tergiur dengan jalan pintas yang kelihatannya benar, mudah, cepat, menjanjikan, namun berakhir dengan kehancuran, bahkan kematian. Mari kita mengintrospeksi diri kita di tengah-tengah kerugian akibat badai. Dan tidak lagi menunjukkan dan menyalah-menyalahkan, supaya ada pelajaran yang berharga yang kita bisa dapatkan. Ada pelajaran yang bernilai yang kita bisa dapatkan. Dan Bapak Ibu, survei sejarah membuktikan orang-orang yang di tengah-tengah kehancuran dan mendapatkan nilai-nilai kehidupan, dia justru akan melompat lebih tinggi daripada orang-orang yang belum pernah melewati badai. Survei membuktikan bahwa orang-orang yang pernah kena serangan jantung tetapi kemudian survive dan kemudian belajar dari keadaan yang buruk, ternyata kemudian mereka menjalani hidup yang lebih sehat daripada orang-orang yang belum pernah kena serangan jantung. Badai tidak menyenangkan, tapi kita percaya Roma 8:28, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang penting buat kita adalah respon yang benar. Jangan menuding dan menyalahkan orang lain, sebab mungkin kesalahan yang mereka buat juga adalah kesalahan kita, dan bisa juga kita akan lakukan di waktu yang akan datang dan akan mendatangkan masalah yang besar. Jadi mari kita lebih baik untuk meningkatkan diri kita, belajar dan belajar. Karena badai masih panjang Bapak Ibu, badai masih besar di depan kita. Kalau hari ini kita belajar pelajaran yang berharga di tengah-tengah kerugian, maka oleh anugerah Tuhan, maka di waktu yang akan datang kita tidak lagi mengalami kerugian-kerugian yang tidak perlu kita tanggung. Saya tutup dengan sebuah ayat, Mazmur 128 ayat yang pertama. Mazmur 128 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah. Dengan hormat saya ingin mengajak kita semua baca bersama-sama ayat ini dengan suara keras, suara lantang, mantap dan percaya. Sama-sama 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang percaya katakan amin. Pendapat ahli baik, tapi pendapat ahli bisa salah. Pendapat mayoritas mungkin tidak keliru, tetapi bisa salah. Keadaan mungkin memberi kepada kita penilaian yang positif, tetapi bisa salah.
Yang tidak pernah salah adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan di dalam hidup kita. Ikuti Dia, badai akan berlalu dalam hidup kita karena Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan dan mari kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Perjalanan kita masih panjang, situasi kita masih sedang menanti keadaan yang sulit. Tetapi ingat, di kapal kita ada Yesus. Dan Yesus harus menjadi fokus dalam hidup kita. Sebab Alkitab menulis bahwa walaupun ada Yesus di kapal murid-murid, tapi Yesus tidur dan murid-murid tidak peduli. Jangan biarkan Dia tidur dalam perahu hidup Anda. Biarkan Dia bangun, biarkan Dia memberi kepada kita perintah dan arahan dan firman-Nya. Ikuti firman-Nya, Anda tidak akan pernah salah. Dia akan selalu membawa kita keluar dari badai hidup. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Ada lagu saya ingin ajak kita sama-sama nyanyikan sambil mengangkat tangan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Hanya dengan Tuhan kita akan bisa melewatinya. Dan kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sama-sama kita katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. ku tak mampu sendiri. Katakan sama-sama. Engkaulah kuatku, Yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. hal yang saya ingin ajak Anda lakukan adalah jangan mengarahkan telunjuk kita kepada orang lain. Mungkin memang mereka salah. Mungkin mereka ceroboh Bapak Ibu. Tetapi yang lebih penting daripada menyalahkan, yang lebih penting daripada blaming adalah apa yang kita bisa belajar dari kekacauan ini. Apa yang kita bisa belajar dari kerugian ini. Dan mari kita duduk dengan tenang di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Kalau Kau mengizinkan ini terjadi, pasti ada hal baik yang Kau mau supaya aku belajar dari dalamnya. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan istri suami Anda. Dan terutama jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah Bapak Ibu. Dia selalu memberikan yang benar. Dia selalu ingin mengasihi kita. Hanya mungkin kita kurang menangkap, kita kurang peka. Dan kita tertarik dengan pendapat-pendapat di sekitar kita. Di depan kita akan masih banyak masukan-masukan pendapat yang datang. Tapi mari kita sama-sama mengarahkan hati kita dan berkata, Tuhan, hanya jalan-Mu yang aku mau ikuti. Hanya firman-Mu yang aku mau taati. Mungkin tidak populer, mungkin tidak menarik, bahkan mungkin kelihatan tidak membawa keuntungan materi. Tapi yang benar, pasti benar dan akan membawa hidup kita menjadi benar. Percaya Bapak Ibu, di dalam melewati apapun, ada Tuhan di kapal hidup kita. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dan ingat bagian ini, tidak penting di mana Anda berada.
Tetapi yang lebih penting adalah dengan siapa Anda berada. Tidak penting di mana Anda berada, tetapi dengan siapa Anda berada. Tidak penting dengan badai ini, tetapi dengan siapa Anda melewati badai ini. Kalau Anda melewatinya dengan Yesus, maka Anda akan dibawa keluar dari badai dan berjalan di dalam kemenangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Angkat tangan kita, angkat wajahmu, katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk firman yang sudah kami dengar. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik atau buruk, kami mau terus fokus kepada Tuhan. Kami mau terus berserah mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba firman-Mu yang sudah menjadi berkat untuk setiap kami. Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu, hikmat-Mu, urapan-Mu untuk beliau. Biarlah keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya boleh Tuhan pakai semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kami untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Kami sungguh rindu memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita. Karena kami sungguh mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang akan menyerahkan anak bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian, makasih. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Lagi katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,
jika kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Tuhan, jika kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Yang percaya berikan sorak-sorai. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara.